wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Maida selaku pengawas SMK Nagrak, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Rahmatil Alamin Bapak Kiai Haji Asep Rahmat MAG, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Nagrak Bapak Asep Mulyana SP MM CPS, yang saya hormati para tenaga pendidik, para guru-guru, para undangan, para orang tua murid, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya. Pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi, dapat hadir di tempat yang berkah ini dalam rangka perpisahan kelas 12 dan kenaikan kelas 10 dan kelas 11. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara ini tidak hanya menjadi momentum untuk mengucapkan selamat ya kepada para siswa yang telah menyelesaikan masa pendidikan, tetapi juga sebagai wujud penghargaan kita atas perjuangan dan kerja keras anak-anak kita sekalian. Saya selaku Ketua Yayasan Rahmatil Alamin merasa bangga dan bahagia, juga terharu melihat perkembangan dan prestasi yang dicapai oleh para siswa kita. Mereka ini bukan hanya berhasil menyelesaikan kurikulum pendidikan yang telah disusun dengan baik oleh para guru-guru di SMK Nagrak, tetapi mereka juga telah memperlihatkan tadi di acara awal, Bapak Ibu semua melihat potensi daripada anak-anak kita yang sungguh luar biasa. Ada yang pandai menari, pandai bersolawat, baca Quran dan lain sebagainya. Inilah ciri khas di SMK Nagrak, ya. Jadi di sini siswa-siswinya tidak hanya dibekali untuk masalah akademik saja, tetapi lebih dari itu di sini berbasis pesantren Rahmat lil Alamin. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah paling tidak mungkin siswa-siswi yang bersekolah di SKM Nagrak sadayana tiasa baca Quran, sadayana tekakantun sholat 5 waktu. Ini yang kita cari selama ini. Banyak anak-anak yang pintar, cerdas, tetapi akhlaknya hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua, santun kepada yang di bawah, itu jarang sekarang ditemui. Kita melihat di media TV ataupun di berita, tawuran masih terjadi di mana-mana. Jam 2 dini hari, Garut, tawuran.
di saat kita tidur. Insya Allah murid-murid di SK Nagrak kalau Janari itu pada sholat tahajud. Ya. Jadi ini yang membedakan pendidikan di SMK Nagrak dengan pendidikan di tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah, coba taruh ke kepala sekolah, ada beberapa anak yang sudah habis Quran. Ya, salah satunya tadi contohnya. Kita ini Bapak Ibu hidup di dunia ini hanya sementara. Besok lusa kita tidak tahu. Ada enggak yang memberi garansi bahwa kita besok atau lusa kita masih sehat? Tidak ada. Bapak Ibu gaduh harta, semuanya kalau kita mati itu ditinggalkan. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki anak yang soleh dan soleha, itu yang akan menyelamatkan Bapak Ibu dunia dan akhirat. Saya ada suatu cerita. Tatkala baginda Rasulullah SAW, beliau sedang berjalan dari Mekah menuju suatu tempat dengan para sahabatnya, melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ayo cepat-cepat kita berlalu dari tempat ini. Maka para sahabat semuanya dengan tergesa-gesa meninggalkan kuburan itu. Begitu Rasulullah SAW tiba di tempat yang dituju, kemudian selesai kegiatannya, maka beliau kembali lagi pulang ke Madinah dengan melewati rute yang sama dan melewati kuburan tersebut. Para sahabat bergesa-gesa meninggalkan makam itu karena di awal kan Rasulullah memerintahkan agar bergegas-gegas. Tetapi begitu para sahabat bergegas, baginda berkata, jangan bergegas-gegas, pelan-pelan saja kita. Sampailah di Madinah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mohon dijelaskan kepada kami. Pada saat kami berangkat, kami disuruh cepat-cepat meninggalkan makam. Tetapi pada saat kami pulang dan melewati tempat yang sama, kami disuruh pelan-pelan. Kira-kira ada apa? Maka baginda menjawab, pada saat engkau dan kita sekalian melewati makam tersebut, penghuni makam sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian diberi kelebihan seperti saya, kata baginda, bisa mendengar suara jeritan orang yang sedang disiksa, maka tidak akan mampu mendengarnya. Sehingga saya menyuruh kalian cepat-cepat berlalu dari makam itu. Tetapi pada saat kita pulang melewati makam tersebut, saya menyuruh pelan-pelan. Karena apa? Tatkala seorang bapak, seorang ibu akan disiksa oleh Allah SWT, tiba-tiba disuruh berhenti oleh malaikat. Karena apa? Di dunia anaknya sedang membaca Al-Quran. Satu ayat yang dibaca anaknya sudah bisa menghentikan rencana Allah akan menyiksa kepada almarhum atau mayit tersebut. Apalagi kalau sampai anak kita bisa habis beberapa juz Al-Quran. Luar biasa. Bapak dan ibu di akhirat kelak akan diberi mahkota karena anak kita bisa membaca Al-Quran. Harayong kita gaduh orang lain gitu. Pasti hoyong. Ayeuna ibu gaduh gelang seueur. Punten ya. Suatu ketika urang dicabut nyawa ku Allah, eta gelang teh mau dicanak ka kuburan. Paling dicanak ku caroge ibu. Ya sehari dua hari, sebulan dua bulan mungkin bersedih karena memang itu sudah kudratnya manusia. Tetapi kalau sudah beberapa tahun, ya mungkin gelang itu pada dipasikeun ka caroge apa istri anu enggal. Nah oleh karena itu mari
Bapak Ibu bisa melihat ini ya, bangunan serbaguna gedung SMK Nagrag. Alhamdulillah berkat doa semua kita walaupun masih mikro sudah bisa digunakan. Sok Bapak Ibu bumi gaduh harta sing seueur istilah nama di apa diinfakan, disodakokeun ya. Mau kemana tempatnya silakan ya, apalagi di sini kelihatan jelas anak-anak Bapak dan Ibu semuanya. Nah, jadi kembali lagi, sekali lagi anak-anakku sekalian, Bapak berpesan ini bukan selesai kalian belajar, tetapi ini adalah awal untuk kalian melangkah lebih jauh, menggapai mimpi-mimpi kalian, dan mudah-mudahan Bapak berdoa ada pejabat-pejabat di Indonesia, minimal di Purwakarta, alumni dari SMK Nagrag. Mudah-mudahan akan terakhir pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia, minimal di Kabupaten Purwakarta, alumni dari SMK Nagrag. Jadi untuk itu Bapak titip pesan, kalau kalian sudah jauh dari SMK Nagrag, ingat, jaga alma mater kita, jaga nama baik SMK Nagrag, jaga nama baik Yayasan Rahmat Lil Alamin. Dimanapun berada, tetap semangat. Tadi kepala sekolah mengatakan bahwa sekarang ini tantangannya luar biasa, ya. Jadi kalian harus punya kompetensi, harus punya suatu keahlian tertentu sehingga kita bisa bersaing dengan orang lain. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Satu ayat Quran Bapak tutup, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu dampaknya akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha, dan barang siapa kita berbuat kejahatan, korupsi ya, mudah-mudahan alumni SMK Nagrag, guru-gurunya, pendidiknya, yayasannya, tidak ada yang korupsi sekecil apapun, maka dampak keburukan itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu sekali lagi selamat ya kepada siswa-siswi kelas 12 yang hari ini akan dilepas dan akan diwisuda. Juga selamat kepada kelas 10 dan kelas 11 yang hari ini juga sudah pada naik kelas. Tetap pertahankan yang sudah juara, yang belum tetap ikhtiar. Tidak ada sekali lagi manusia yang bodoh ya, hanya yang ada itu yang malas. Mudah-mudahan di SMK Nagrag teu aya hiji-hiji acan anu marales ya. Terima kasih sekali lagi kepada para guru, para tenaga pendidik, Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa sudah menghantar. Ini menjadi amal jariah kepada Bapak Ibu sekalian. Juga pada Ibu pengawas, atur nuhun Ibu. Saya udah sering lihat Ibu kesini, luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah anak-anak Ibu semuanya Bu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi itu yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.